Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, jemaah salat maghrib Masjid Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, rahmat dan juga hidayah kepada kita sekalian sehingga kita bisa hadir di masjid untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah, dan alhamdulillah sekarang ini masih bisa melanjutkan dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Naslul Ibad. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu, kita masih melanjutkan kajian kita kitab Naslul Ibad. Yang terakhir kita sudah menyelesaikan pembahasan makalah yang ke-11 dari bab rubai. Malam ini kita akan mulai memasuki pembahasan makalah yang ke-12 masih dari bab rubai. Langsung saya bacakan ya. Wal maqalatu tsaniyata asyarata. Makalah yang ke-12. Qila auhallahu ta'ala ila nabiyyin minal anbiya'i min bani Israel. Allah Ta'ala sudah mewahyukan kepada salah seorang nabi minal anbiya'i min bani Israel, dari nabi-nabi dari Bani Israel alaihi wassalam. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada para nabi-nabi yang telah diutus Allah itu. Wa qala jalla wa azza, dan bersabdalah Allah yang maha jalla wa azza atau azza wa jalla ya. Kalau yang lazim Allah azza wa jalla, ini dibalik ya. Jalla wa azza ya. Maha agung dan maha mulia. Apa yang didawuhkan Allah, yang difirmankan Allah, somtuka anil batili li saumun wa hifdzukal jawariha
anil maharimi li salatun wa yasuka anil khalqi li sadaqatun wa kafukal adza anil muslimina li jihadun. Samtuka anil batil, ya, diammu dari kebatilan untukku, saumun, sama dengan seperti puasa. Wa hifdzukal jawariha anil maharimi li sholatun, dan penjagaanmu terhadap seluruh anggota badan dari hal-hal yang haram untukku itu sama dengan sholat. Wa iyasuka anil khalqi li sadaqatun, dan putus harapanmu dari makhluk dalam rangka untukku itu sama dengan bersedekah. Yang keempat, waqafukal adza 'anil muslimina li jihad, dan di dalam menahanmu dari hal-hal yang buruk, ya, terhadap orang-orang muslim itu yang kamu lakukan untukku itu sama dengan jihad, ya. Nah, ini ada 4 poin, ya. Itu baru matannya, ya. Nanti kita berikan penjelasan. Namun sebelum masuk kepada poin-poin satu persatu itu, saya ingin memberikan penjelasan awal terlebih dulu, bahwa dari keempat hal tadi itu, ya, itu nampaknya semuanya merupakan bentuk amal, ya, atau ibadah, tapi yang dilakukan secara pasif, ya. Diam itu kan pasif. Ya. Ya. Lalu menjaga tidak maksiat, ya, itu kan juga pasif. Artinya menjaga itu kan tidak melakukan, ya. Lalu kemudian putus harapan, tidak mengharap, itu kan juga pasif, tidak semua, ya. Lalu menjaga tidak melakukan hal yang menyakiti orang muslim, itu kan juga pasif semua. Nah, ternyata amal-amal yang sifatnya pasif dengan tidak melakukan tadi itu ternyata oleh Allah dinilai pahalanya juga besar, ya, sebanding dengan pahala-pahala dari amal ibadah yang dilakukan secara aktif, puasa, sholat, sedekah, jihad, itu kan aktif semua itu kan, ya. Ya, kecuali puasa. Kalau puasa itu memang ya ada nilai aktifnya, tapi juga ada nilai pasifnya seperti puasa itu. Puasa itu kan hanya menahan juga, menahan tidak makan, tidak minum, ya. Tapi kan puasa itu kan ada niat. Kalau niat berarti kan aktif berarti, ya, begitu. Jadi makalah yang ke-12 ini secara keseluruhan menginformasikan kepada kita bahwa ternyata ibadah-ibadah yang sifatnya pasif, amal yang sifatnya pasif itu sudah berpahala, dan pahalanya ternyata sebanding dengan amalan-amalan ibadah yang aktif, yang hebat-hebat. Sholat itu kan hebat, ya, puasa itu kan hebat, ya, sedekah itu kan hebat, jihad juga hebat. Nah, ibadah-ibadah yang pasif tadi ternyata oleh Allah dinilai sama, sebanding dengan pahala-pahala ibadah yang sifatnya aktif tadi. Nah, ini memang bisa kita pahami dengan baik, ya. Mengapa kok hanya dalam rangka tidak melakukan sesuatu kok dapat pahala itu, ya. Ya, kita ingat, ya,
kembali lagi, saya sudah pernah membicarakan itu sebenarnya, tapi saya ulang lagi dalam konteks ini sebagai pengantar ya, bahwa yang namanya hukum di dalam Islam itu kan ada 5 ya. Apa saja yang 5 itu? Wajib, haram, apalagi sunnah, makruh, dan mubah ya. Nah yang wajib itu definisinya adalah hal yang apabila dilakukan mendapatkan pahala, tapi kalau ditinggalkan berdosa ya. Nah makanya yang wajib itu wajib dilakukan, berarti harus aktif. Berarti sholat itu wajib, berarti kita harus melaksanakan sholat, aktif sifatnya ya. Nah kalau melaksanakan dapat pahala, tapi kalau meninggalkan berdosa, itu wajib ya. Jadi untuk mendapatkan pahala kita harus aktif itu ya, untuk hal-hal yang wajib itu. Tapi yang haram itu definisinya adalah sesuatu yang apabila kita kerjakan berdosa, tapi kalau kita tinggalkan itu malah berpahala ya. Ya, jadi larangan apa seperti apa misalnya? Minum maksudnya bukan minum ini ya. Kalau minum ini boleh ya. Minum yang memabukkan ya. Mencuri, berzina ya. Membunuh orang. Nah, itu kan yang haram yang besar-besar ya. Nah, itu semua kalau dilakukan berdosa kita. Tapi kalau kita tidak melakukan, ya, tidak melakukan itu kan pasif tuh ya. Tidak melakukan kan ya pasif. Tidak melakukan pembunuhan, tidak mencuri, tidak minum, tidak berzina, itu kan pasif itu kan, pasif. Ya, ya meskipun yang aktif mungkin menjaga nafsunya itu ya, ya itu. Tapi dari sisi perbuatannya itu boleh dikatakan pasif. Ternyata itu juga malah justru berpahala. Jadi meninggalkan yang haram itu sudah berpahala. Ya. Nah dalam konteks ini makanya kita bisa pahami ya makalah yang ke-12 dari bab berubah ini mengapa tadi itu ya amal atau ibadah yang sifatnya pasif itu ternyata pahalanya besar sebanding dengan amal dan ibadah yang sifatnya aktif tadi ya. Nah sekarang mari kita coba untuk lihat satu persatu ya. Mungkin malam ini hanya fokus dulu pada yang pertama ya. Ya. Jadi dalam makalah yang 12 ini yang pertama ya disebutkan shamtuka 'anil batil ya. Diammu dari hal yang batil ya. Yang batil itu apa? Yang buruk lah ya. Nah ini oleh Imam Nawawi diberikan penjelasan wa huwa ma la yafidu syai'an. Jadi diam dari hal-hal yang tidak memberikan manfaat sama sekali ya. Kemarin kan kita sudah berbicara mengenai fadilah diam, itu kan panjang sekali penjelasannya ya, macam-macam ya. Nah kalau kita berbicara untuk hal yang bermanfaat, ya jelas itu lebih baik berbicara. Tapi kalau tidak ada manfaatnya sama sekali, itu lebih baik diam. Lah diam dari yang batil, yang tidak membawa manfaat. Ya. Kalau yang di makalah kemarin diberi penjelasan Imam Nawawi, baik itu untuk kepentingan dunia maupun kepentingan akhirat. Ya. Ya, jadi sekali lagi diam yang meninggalkan tidak ngomong untuk hal-hal yang tidak bermanfaat ya, itu yang dilakukan li itu maksudnya aili ajli untuk mengharap ridhoku ya. Syaumun itu nilainya sama dengan
ibadah puasa. Ya. Ay thawabuhu ka thawabis shaumi. Ya. Jadi yang dimaksud itu puasa itu maksudnya pahala diam dari hal yang tidak berguna tadi itu pahalanya sama dengan pahala puasa. Ya. Luar biasa. Ya. Jadi diam itu sudah mendapatkan pahala puasa. Ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini Imam Nawawi memberikan penjelasan bahwa diam anil batil itu diam dari hal yang tidak bermanfaat, tidak memberikan faedah apapun, baik itu untuk kepentingan dunia, apalagi lebih-lebih untuk kepentingan akhirat. Uang tidak ada manfaatnya aja itu sudah disuruh diam, ya. Apalagi kalau sampai terkait dengan hal yang dilarang, ya, yang diharamkan. Uang yang boleh saja itu kalau tidak bermanfaat itu Islam mengajarkan untuk diam, untuk ditinggalkan. Ya. Ya. Makanya dalam hadis Nabi itu, ya, Nabi sampai dengan tegas menyatakan maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya. Barang siapa yang beriman pada Allah dan dari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, hendaknya diam saja. Ya. Masya Allah, ya, ternyata hanya persoalan bicara dan diam itu kok menjadi bagian dari keimanan. Ukuran iman dan tidaknya seseorang itu diantaranya ditentukan oleh bisa bicara baik apa tidak. Ya, ya, itu, ya. Kalau tidak bisa bicara baik, ya diam. Nah, begitu, ya. Sehingga orang mukmin itu lalu kemudian, makanya gambarannya yaitu, ya, bisa dalam Al-Quran itu dikatakan di antara ciri orang yang beriman itu adalah walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Ya. Orang-orang yang berpaling dari hal-hal yang tidak bermanfaat tadi itu, tidak ada faedahnya itu. Ya. 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 Dalam hadis yang maknanya hampir seperti itu, mirip itu, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ya. Di antara tanda baiknya pribadi seseorang itu, ya, itu adalah ketika seseorang itu bisa meninggalkan hal-hal yang tidak bermakna bagi dirinya, yang tidak ada manfaatnya bagi dirinya. Ya. Nah, jadi saya lagi nuwun sewu, meskipun boleh kalau tidak bermakna, tidak bermanfaat, itu aja diperintahkan untuk ditinggalkan kok. Apalagi yang dilarang, apalagi yang haram, yang jelas memang harus betul-betul ditinggalkan. Nah. Ya. Yang meskipun boleh tapi tidak berguna itu apa? Atau lebih baik ditinggalkan itu apa? Ya misalnya banyak ngobrol yang hanya ngalor ngidul, tapi ya tidak ada unsur maksiatnya, ya. Hanya ngomong biasa tapi ngalor ngidul, ya. Waktunya habis hanya untuk ngobrol. Itu tuh sudah sebaiknya ditinggalkan itu. Nah, apalagi yang dilarang, misalnya kok ketika ngobrol itu lalu kemudian ngerasani orang, memfitnah orang, ya. Wah, itu lebih tidak boleh lagi, ya, tidak boleh lagi. Ya. Dan itu banyak sekali itu, ya. Afatul lisan itu bahayanya lisan itu banyak sekali. Ya. Di Ihya itu kalau nggak salah ada banyak sekali, tapi yang terkenal misalnya saja yang kita sebutkan, ya, yang jelas-jelas dilarang itu, ya, terkait dengan lisan, supaya jangan sampai kemudian dilakukan gitu, ya. Artinya harus ditinggalkan, harus diam gitu, ya.
menjaga itu. Yang sangat tekan ya ghibah yang saya sebut itu ghibah. Ya. Yang berikutnya apa? Namimah. Namimah itu adu domba. Ya. Ya, tumbak cucuan. Lalu dusta, bohong. Ya. Lalu sumpah palsu. Ya. Ya. Lalu apa? Termasuk sinisme. Sinisme itu ya kadang-kadang kita tuh berbicara tapi sinis ya, dengan orang lain sehingga orang lain merasa tersinggung. Ya. Termasuk juga sarkasme, berbicara keras, kasar. Ya. Itu juga menyakiti orang lain. Mas, tolong yang rame itu disuruh berhenti. Ya, jadi banyak sekali, ya, banyak sekali. Ya, termasuk kalau sekarang menurut saya ya, bicara itu tidak harus dengan lisan. Ya, kalau era sekarang yang namanya menjaga lisan atau yang namanya bahaya lisan itu sekarang tidak hanya terkait dengan lisan sekarang ini. Ya, sekarang itu jari-jari kita ini sama itu fungsinya dengan lisan itu. Wong itu sama dengan juga ngomongin orang. Ya, kadang-kadang menyebar hoax, akhirnya menimbulkan fitnah, mengadu domba, ya, memaki, membuli, ya. Ya, gara-gara WA-nya itu kemudian lalu yang kelompok satu merasa tersudutkan, lalu akhirnya bales, sana juga bales lagi, menjadi bertengkar. Ya. Itu sekarang bukan karena lisan, ya, ini tangan itu. Dan Masya Allah yang namanya era sekarang ini dampaknya luar biasa ya. Kalau dulu kita bahayanya ngomong itu paling ngomong itu ya dengan 1-2 orang ya, yang terdampaknya 1-2 orang ya. Itu udah seberapa, sudah dosa tapi masih belum seberapa. Lah sekarang ini coba bayangkan itu. Kalau kita mencet tombol di HP kita itu bisa se-Indonesia ya yang kena ya. Nah, kalau viral itu menyebar se-Indonesia, bahkan bisa se-dunia malah. Ya. Betapa itu bahayanya itu ya. Betapa besar dampaknya itu. Ya. Jadi makanya Masya Allah bahaya lisan itu luar biasa ya. Makanya harus betul-betul dijaga, betul-betul hati-hati kita ini. Ya. Kemarin sudah saya singgung ya, salamatul insan fi hifdzil lisan itu ya. Selamatnya manusia itu tergantung lisannya ya. Orang selamat ya karena lisannya, orang diantemi wong ya karena lisannya, ditaboki wong ya karena lisannya ya. Ya, nah itu. Ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu ya. Nah, kalau kita itu bisa menjaga lisan kita ya, dan itu menjaganya itu betul-betul diniati karena Allah, karena ini ada penekanan li ya. Jadi meninggalkan apa maksiat-maksiat yang terkait dengan lisan tadi itu betul-betul atas kesadaran ini dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah yang berupa larangan yang harus ditinggalkan, ya ditinggalkan ya. Jadi nuwun sewu Bapak dan Ibu-ibu, yang namanya perbuatan itu bernilai ibadah dan tidak itu tergantung niatnya. Oleh karena itu tolong niat itu yang benar ya. Perbuatan itu meskipun yang dilakukan sama, tapi kalau niatnya berbeda, hasilnya berbeda. Nah, ketika kita meninggalkan yang tadi, yang tidak berfaedah terkait dengan omongan kita, lisan kita itu betul-betul dalam rangka li'ajlillah maksudnya ya, dalam rangka untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita meninggalkan larangan
Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita itu kok bisa diam dari hal-hal yang tidak bermanfaat tadi, apalagi memang dari hal yang haram tadi itu, wah, itu oleh Allah sudah dinilai seperti puasa, pahalanya sebanding dengan pahala puasa, ya. Jadi sekali lagi, masya Allah ya, posisi diam, kedudukan diam itu sangat penting ternyata dalam ajaran Islam itu, ya. Jadi orang yang diam, tidak membicarakan hal yang tidak berfaedah, apalagi membicarakan yang haram, itu malah mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Tapi sebaliknya, orang yang berpuasa sekalipun kalau tidak bisa meninggalkan larangan-larangan yang terkait dengan lisan, malah pahala puasanya hilang. Masya Allah, sampai begitu. Kalau puasa kan kita kan sering mendengar hadis Nabi yang menyatakan man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'ama syarabahu itu, ya. Barang siapa yang ketika berpuasa kok tidak bisa meninggalkan berkata buruk, ya, tadi itu semua hal yang sudah kita bicarakan tadi itu, ya, dan juga berbuat yang buruk, ya, bagi Allah tidak ada gunanya orang itu meninggalkan makan dan minum. Artinya apa? Puasanya tidak ada maknanya kalau kita puasa tapi tidak bisa menjaga lidah kita, ya. Dalam hadis yang lain, ya, yang meskipun sering kali hadis ini dianggap dhaif, ya, tapi sejalan dengan hadis yang sahih tadi. Kalau tadi sahih tadi Bukhari tadi, ya. Ya. Tapi Imam Ghazali menyebutkan di dalam kitab Ihya itu ada 5 hal yang bisa membatalkan pahalanya puasa, ya. Nah, dari yang 5 itu ternyata 4 itu terkait dengan lisan, ya. Yang 1 melihat dengan syahwat itu juga menghapus pahala puasa. Nah, yang lainnya itu al-ghibah, an-namimah, al-kizbu, dan al-yaminul kadhib, ya. Jadi ghibah, ngerasani, namimah, adu-adu, dusta, dan sumpah palsu. Itu dari 5 yang disebut Nabi eksplisit itu ternyata 4 terkait dengan lisan, ya. 1 yang terkait dengan mata, ya, an-nadhur bisyahwat itu, ya. Ya, tapi hadis yang sahih tadi itu jelas, ya, yang di Bukhari itu, barang siapa yang berpuasa kok tidak bisa meninggalkan omongan yang buruk-buruk, ya, yang kotor-kotor, oh, tidak ada gunanya dia meninggalkan makan dan minum itu, ya. Tapi kalau begitu bukan berarti lalu kemudian wah, karena ini saya sudah ngomong jorok, ya, ngerasani, kalau gitu saya mukah sekalian saja, nggak usah puasa. Tidak begitu maksudnya, ya. Ya. Puasanya sendiri itu kewajiban, tidak bisa tidak, harus dilakukan, ya. Dan tadi itu juga tidak membatalkan puasa secara fikih, tapi itu pada umumnya ulama memahaminya sebagai menghilangkan pahala puasa, menghilangkan makna puasa. Ibadah puasanya sebagai ibadah yang sifatnya fikih itu sah, ya. Tapi sekali lagi menjadi tidak bermakna jadinya. Wong poso kok isih ngomong ra enah. Wong sing ora poso wae sudah disuruh tidak ngomong yang tidak genah, ya. Dan kalau tidak puasa kok sudah bisa nyegah tidak ngomong yang tidak genah, itu sudah pahalanya sama dengan pahala puasa. Masya Allah, ya. Jadi ini perlu kita pahami dengan baik ini, ya. Jadi kalau kita bisa diam, ya, dari hal-hal yang tidak bermanfaat, lebih-lebih yang haram, itu berpahala. Pahalanya seperti ibadah puasa. Sebaliknya, puasa sekalipun kalau tidak bisa diam dari hal-hal yang buruk, ya, Masya Allah, itu tadi hadis Nabi tadi itu hampir tidak ada maknanya puasanya bagi dirinya itu. Jadi dengan demikian maka Masya Allah ini, ya, jadi
fadilah diam itu luar biasa, manfaat diam itu luar biasa, kedudukan diam di dalam ajaran Islam itu luar biasa. Sampai Nabi kemudian menyatakan bagian dari iman tadi, ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut tadi. Ya. Ya. Nah, mudah-mudahan ya kita ini betul-betul bisa melaksanakan ibadah yang sifatnya pasif tadi itu. Menjaga diri tidak ngomong yang tidak baik, ya. Yang tidak baik itu ada dua kategorinya. Sekedar yang tidak berfaedah, ya. Nah, lebih-lebih yang kedua yang betul-betul diharamkan. Wah, itu memang harus betul-betul ditinggalkan. Dan kalau kita lakukan berdosa kita, ya, berdosa. Ya. Nah, kalau kita bisa meninggalkan itu, kita diberi pahala senilai pahala puasa. Tapi ini juga jangan difahami, yo, kalau gitu sata ibadah diam saja, tidak usah puasa, ya salah juga. Ya. Jadi itu hanya sekedar pahalanya saja sebanding dengan pahala puasa, tapi tidak bisa menggantikan kewajiban puasa. Puasanya tetap wajib dilakukan, ya. Orang iso kok terus wah aku tak meneng wae wis sedina aku wis wani wis ora usah ngomong, mulutku tak lagan wis. Tapi aku rasa poso. Ora iso ya, ora iso ya. Jadi puasanya tetap harus dilakukan, ya. Nah, kalau kita berarti pahala puasa, Masya Allah itu luar biasa ya. Sebagaimana kita yang sudah sering kalau bulan puasa itu kan pahala puasa itu besar sekali padahal ya. Sampai saking besarnya itu Allah tidak memberikan secara jelas pahalanya kayak apa. Ya, Allah merahasiakan. Dan sampai Allah mengatakan as-saumuli wa ana ajzibi. Jadi puasa itu untukku, semata-mata ibadah yang sifatnya rahasia hanya untuk Allah yang tahu. Nah, karena rahasia maka Allah sendiri akan membalasnya. Berapa besar kita tidak tahu, karena Allah sendiri akan membalasnya. Itu menunjukkan betapa besarnya ibadah puasa dari sisi pahalanya itu. Di samping itu nanti di surga, ya, berkata Nabi itu ada satu pintu surga yang itu tidak bisa dimasuki oleh orang lain kecuali oleh orang-orang yang berpuasa. Itulah pintu Ar-Rayyan gitu, ya. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, ya, dengan makalah yang ke-12 dari bab Rubai ini kita menjadi semakin menyadari betapa arti penting dari diam, ya. Diam di sini sekali lagi maksudnya bukan kok terus diam terus ya. Kalau untuk berbicara yang baik, untuk zikir, untuk baca Quran, untuk ngajar, untuk ngaji ya tentu saja lebih baik ya. Tapi kalau untuk yang hal tidak berguna apalagi yang diharamkan, itulah makna diam yang dituntut ya, yang kemudian bisa menghasilkan pahala yang senilai dengan puasa ini. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa termasuk golongan orang yang bisa menjaga lisan kita dari berbuat dari mengatakan ya, dari berbicara yang tidak baik, itu baik yang hanya sekedar tidak perlu maupun lebih-lebih yang diharamkan tadi. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.